Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait Trun Oren yang beranggotakan Sadam Gofar NPM 1501010098, yang selanjutnya yaitu Rohmat Sigit Ribowo NPM 1801010027, yang selanjutnya yaitu Siwi Lutfi NPM 18.01010060, yang terakhir yaitu Ita Yuliana NPM 18.01010071. Analisis turnaround adalah istilah yang banyak digunakan dalam change management untuk memperbaiki perusahaan atau institut yang sedang sakit. Turnaround berbeda dengan corporate transformation dan crisis management. Istilah turnaround di sini dipakai untuk menjelaskan strategi yang dapat dipakai oleh pemimpin perubahan yang menghadapi banyak kendala, namun masih punya cukup waktu dan masih ada resource yang memadai untuk mencari solusi. Ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihat seberapa jauh perusahaan dapat diputar haluannya. Indikator-indikator antara lain, yang pertama, dukungan yang kuat dari stakeholder, termasuk para pekerja, komunitas, dan pemegang saham. Yang kedua, adanya bisnis inti, core business, yang mampu mendatangkan cash flow yang tampak dari kondisi earning, interest, and taxes yang positif dan cukup untuk memenuhi kebutuhan baru. Yang ketiga, adanya tim manajemen yang solid dan tangguh untuk mengendalikan operasional perusahaan. Yang keempat, sumber-sumber baru pembiayaan, khususnya pembiayaan berjangka panjang. Sebuah core business yang sehat antara lain dapat dilihat melalui adanya hal-hal seperti berikut: sumber-sumber pasokan bahan baku yang berkualitas, hak paten, cara kerja yang efisien, tenaga kerja yang produktif, dengan kultur kerja yang sehat, jaringan pemasaran yang kuat dan dapat diandalkan, database, pelanggan serta kesetiaan yang tinggi, hasil-hasil penelitian yang dapat segera dikomersialkan, produk pendukung produk unggulan dengan merek yang terpercaya. Banyak hal yang menyebabkan produk andalan kehilangan auranya di pasar. Misalnya, quality control tidak memadai, akibatnya produk yang terkirim ke pasar sebagian besar defect atau cacat atau berkualitas rendah. Delivery yang tidak tepat waktu, produk bisa saja tetap baik, tetapi karena kesalahan-kesalahan manajerial, konsumen menerima barang lewat jadwal waktu yang telah dijanjikan. Akibatnya, produk di pasar setelah lewati musim pembeliannya atau produsen dikenai denda oleh pembeli. Teknologi sudah ketinggalan zaman. Teknologi yang kita miliki akan segera menjadi usang kala pendatang baru atau pesaing berhasil menemukan teknologi baru yang disukai pasar. Munculnya produk-produk pengganti selain teknologi produk andalan kita bisa menjadi usang karena pasar mulai menyukai produk-produk pengganti yang dinilai lebih memenuhi kebutuhannya. Medan kompetisi baru, produk andalan bisa kehilangan pamor karena medan kompetisi berubah. Medan baru yang lebih kompetitif sangat memungkinkan datangnya pemain-pemain baru dengan produk yang sama, namun dengan harga yang relatif lebih murah. Yang selanjutnya yaitu produk andalan. Produk andalan terdapat 4. Yang pertama, upaya langsung terhadap manajemen produk, yaitu seorang spesialis Trun Oren akan mulai menganalisis produk yang sekarang dimiliki perusahaan. Dengan metode kontras, eksekutif Trun Oren dapat membedakan produk dan pasarnya antara yang sekarang dengan yang seharusnya bisa dikembangkan. Dengan begitu, eksekutif Trun Oren dapat melihatnya dalam kerangka yang lebih luas. Yang selanjutnya, upaya-upaya tidak langsung, yaitu untuk memoles aura produk suatu perusahaan yang sedang melakukan Trun Oren juga perlu dilakukan melalui jalur non-produk. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain mengubah budaya korporat atau melakukan transformasi nilai-nilai. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, reorganisasi. Yang selanjutnya, dalam produk andalan juga ada destinasi, sumber daya, dan penghargaan.
Untuk melakukan turnaround tertentu saja dibutuhkan lebih dari sekedar resourcer atau sumber daya, dana, alat, dan keterampilan. Ada 5 hal yang perlu dimiliki. Yang pertama, pengakuan di mana posisi sekarang. Yang kedua, gambaran tentang posisi strategi ke depan. Yang ketiga, destinasi atau sasaran yang jelas. Yang keempat, sumber daya, dana, alat, dan keterampilan untuk mencapai tujuan atau destinasi tersebut. Dan yang kelima, pengakuan atau penghargaan terhadap para pelaku perubahan. Yang terakhir, untuk produk andalan ada pengakuan terhadap posisi sekarang. Pertama-tama diperlukan adanya pengakuan yang diterima secara jujur, tanpa ilusi atau dilebih-lebihkan mengenai posisi sekarang. Posisi ini mencerminkan gambaran institusi di antara para pesaing, produsen, pembuat produk-produk pengganti, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu proses visioning. Di proses visioning ini terdapat 4, yaitu sumber daya, dana, alat, dan keterampilan, destinasi yang jelas, pengakuan dan penghargaan, yang keempat strategik. Proses visioning itu adalah sebuah proses yang menumbuhkan pemahaman bersama tentang gambaran institusi di masa depan atau ke mana ia akan dibawa. Untuk destinasi yang jelas, yaitu turnaround lebih mudah dijalankan kalau manajemen mempunyai gambaran yang jelas tentang destinasi. Yang kedua, sumber daya, dana, alat, dan keterampilan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemimpin memerlukan sumber daya, dana, alat, dan keterampilan. Sumber daya sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak pasti dan bisa menipu. Yang ada bisa dianggap tidak ada, dan sebaliknya, yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang selanjutnya adalah pengakuan dan penghargaan. Untuk mencapai tanah harapan dibutuhkan pengakuan dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat. Pengakuan itu bisa berbentuk material, bisa juga non-material. Rasa aman, status, persahabatan, kesehatan, kesenangan, pengakuan, surat penghargaan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu strategi. Semua yang disebutkan di atas harus dituangkan secara menyatu ke dalam sebuah strategi. Dengan demikian, strategi adalah sebuah blueprint yang menyatukan kelima hal di atas yang membentuk sebuah jalan menuju tanah harapan. Memilih CEO turnaround. Untuk melakukan turnaround dibutuhkan tidak hanya seorang manajer, namun diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengelola, berani untuk mengubah dan menantang asumsi-asumsi yang sebelumnya sudah dipercaya para pengikut. Pemimpin atau manajer. Sekolah bisnis dan manajemen umumnya hanya menghasilkan seorang manajer, yaitu seseorang yang cakap bekerja dengan alat-alat yang didapatkan selama bangun sekolah, yaitu alat-alat keuangan, konsep pemasaran, pengetahuan pengelolaan perusahaan, dan lainnya. Seorang manajer juga cenderung bekerja dengan penuh kehati-hatian, dengan program yang teratur dan terencana dengan baik. Kemudian, pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang menciptakan perubahan. Ia membuat jalan-jalan baru sesuai kebutuhan, ia menawarkan tujuan-tujuan baru untuk dicapai bersama. Pemimpin adalah orang yang mampu menginspirasi pengikutnya, memiliki karakter seperti jujur dan berani. Selain itu, menjadi pemimpin turnaround juga dibutuhkan pengalaman dan keterampilan. Kemudian, pemimpin reaktif dan pemimpin kreatif. Pemimpin reaktif adalah pemimpin yang cenderung menutup diri terhadap perubahan, terlalu cepat bereaksi untuk segala hal, mudah tersinggung, tidak mencoba melihat kesempatan di balik kesulitan. Pemimpin ini umumnya pemimpin yang bekerja keras namun cara kerjanya kurang efektif. Kemudian pemimpin kreatif adalah pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang baik dan menimbulkan semangat kerja.
Pemimpin ini cenderung mencari jalan keluar dari setiap kesulitan. Ia mampu melihat adanya kesempatan untuk perubahan, dan pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan dalam melakukan turnaround. Slash and burn leader. Tipe pemimpin slash and burn adalah tipe pemimpin yang sangat mementingkan cash flow. Tipe pemimpin slash and burn adalah tipe yang mengambil tindakan dengan segera. Tipe pemimpin ini segera melakukan tindakan sebelum perusahaan benar-benar mati kehabisan energi atau cash flow. Namun yang menjadi masalah adalah tipe pemimpin ini untuk menyelamatkan perusahaannya, ia melakukan PHK massal tanpa melihat masa kerjanya, usia, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tipe-tipe manager turnaround sesuai kejadian atau tahapan yang dialami oleh suatu institusi. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada tabel. Yang pertama itu ada isu ataupun tipe orang yang dibutuhkan. Nah, yang pertama yaitu ada cash flow negatif dan persisten. Ada EBIT negatif dan persisten, ada penjualan merosot terus-menerus. Nah, itu dinamakan slash and burn, di mana slash and burn itu merupakan tipe pemimpin yang percaya bahwa mati hidupnya perusahaan itu bukan ditentukan oleh posisi keuangan atau laba ruginya, melainkan oleh cash flow itu sendiri. Nah, bagi mereka, cash flow itu ibaratnya darah. Begitu darah berkurang seperti manusia, itu akan tampak pucat dan badannya akan demam. Nah, orang yang lesu, darah itu akan kehilangan gairah dan lama-lama akan mati. Nah, sebelum perusahaan benar-benar mati, ia itu harus berubah dan menambah darah dengan menjual segala harta benda yang tidak produktif. Tetapi ini tidak cukup. Nah, seorang pemimpin tipe slash and burn itu ia harus bekerja lebih keras lagi karena kapasitas yang tak terpakai itu mengalami pengangguran, atau orang-orang yang menganggur itu menjadi beban biaya tetap dan pendapatan mengganggu mereka yang bekerja. Kemudian yang keempat, 5, dan 6 itu ada modal kerja merosot atau rendah, kualitas produk rendah, tidak ada inovasi dan juga respon, itu merupakan holistik. Kemudian yang ke-7, 8, 9 itu ada kontrol yang rendah, strategi tidak memadai, akuntabilitas tak meyakinkan, itu adalah yang partikal. Nah, yang selanjutnya ada tabel berikutnya, yaitu perbedaan cara kerja asumsi dan kecepatan kerja berbagai tipe turnaround CEO. Untuk yang isunya tindakan utama, di sales and burn itu mengurangi beban biaya tetap dengan membersihkan aset-aset yang tidak atau kurang produktif. Kalau yang wholesome-nya itu menyatukan seluruh komponen organisasi yang telah retak dan jalannya sendiri-sendiri. Untuk particle manajernya membangun keteraturan melalui sistem dan struktur yang baku. Nah, kemudian untuk asumsinya, penyakit yang dialami oleh perusahaan itu terjadi karena model bisnis atau manusia yang sudah tidak cocok. Untuk wholesome-nya, perusahaan itu tidak produktif karena gagal kerjasama. Untuk particle manajernya, organisasi akan efektif kalau struktur dan sistemnya itu memiliki keteraturan. Untuk situasi yang dihadapi sebagai kompleksitas itu akan mengalami perubahan dengan cepat. Nah, untuk wholesome-nya masih tercium sisa-sisa krisis, tetapi sudah semua komponen itu mulai tampak. Wholesome-nya, perusahaan itu tidak produktif karena gagal kerjasama. Untuk particle manajernya, organisasi akan efektif kalau struktur dan sistemnya itu memiliki keteraturan. Untuk situasi yang dihadapi sebagai kompleksitas itu akan mengalami perubahan dengan cepat. Nah, untuk wholesome-nya masih tercium sisa-sisa krisis, tetapi sudah semua komponen itu mulai tampak letih dan sudah berkurang agresif. Untuk yang particle manajernya itu agak tenang tetapi kurang produktif. Nah, kemudian untuk sikap terhadap manusia itu ada generalisasi dan terkesan kurang manusiawi, sangat manusiawi, membangkitkan semangat, dan untuk itu ada kurang peduli. Nah, untuk sikap terhadap organisasinya itu lama. Kalau untuk yang wholesome-nya itu komponen strukturnya itu terpisah-pisah. Kalau untuk particle manajernya itu perlu keteraturan. Untuk alatnya itu ada reorganisasi. Untuk wholesome-nya itu reorganisasi juga dan juga motivasi. Untuk particle manajernya itu birokrasi dan sistem. Untuk kecepatan itu sangat cepat. Kalau yang wholesome itu bertahap. Kalau yang particle manager itu juga bertahap dan
panjang. Kalau kapasitas biasanya itu dilakukan saat krisis atau cash flow negatif, kalau SaaS Growth. Kalau Holcim itu setelah krisis mulai berlaku. Kalau Political Manager itu saat kesehatan sudah hilang. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya yaitu ada tabel hubungan emosional dan perbedaan antara pemimpin lama dan pemimpin baru. Untuk pemimpin lama masih menjabat sebagai komisaris, pemimpin barunya mantan bawahan pejabat itu lama atau sudah diganti. Nah, perkiraan akibatnya itu sulit memutuskan kontras dan mengakui keadaan sekarang atau mengakui namun diwarnai dengan konflik. Untuk pendatang baru dari luar perusahaan itu sulit merumuskan kontras. Memaksakan kontras diwarnai dengan konflik dan kepercayaan atau tren. Nah, kemudian yang sudah diberhentikan atau sudah diberhentikan sama sekali itu dari pemimpin baru itu mantan bawahan pejabat lama yang sudah diberhentikan itu tidak sesuai. Kemudian perkiraan akibatnya itu akan mencoba prestasi namun berada di bawah bayang-bayang dari pemimpin lama, kurang berani membuat kontras yang ekstrim, terus berubah perlahan-lahan. Untuk pendatang baru dari luar perusahaan itu mulai mengumpulkan fakta-fakta yang berani. Ada kalanya dihadang juga oleh mantan bawahan pejabat lama dan melakukan kontras secara yang ekstrim. Tekanan-tekanan secara psikologis pada lapisan 2 dan 3 itu oleh para mantan dari pejabat.